Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Ibu Pendeta Dina Haba Akihari STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dia, segala
Tuhan yang Maha Kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan ayat 2.
Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, bila kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur di tanggal 2 bulan Agustus ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Ulangan. Bimbing hamba-Mu ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus, kami semua yang hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami, agar firman Tuhan ini kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan dan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Tidak terasa kita berada di bulan Agustus ini, itu berarti sudah 5 bulan kita mengalami apa yang dinamakan pergumulan bersama dalam dunia Indonesia, secara khusus kota Surabaya dan sekitarnya, COVID-19 ini. Tapi dengan semangat yang bersumber daripada Tuhan, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa. Kita tahu Musa lahir dalam kitab Keluaran, tapi kenapa dia bisa mengetahui tentang kitab Kejadian? Dalam Ulangan pasal 6 diungkapkan, ada generasi orang tua yang berulang-ulang menceritakan kepada anak-anaknya, dan melalui pertolongan kuasa Allah, Musa dimampukan untuk menulis dalam kitab Taurat ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat penulisannya kira-kira tahun 1410 sebelum Masehi sampai dengan 1395, Ulangan artinya pengulangan kembali. Ulangan berarti pemberian hukum yang kedua. Kitab Ulangan dimulai pada akhir 40 tahun masa bangsa Israel mengembara di padang gurun. Ketika generasi yang baru sedang bersiap untuk masuk ke tanah Kanaan. Ilustrasinya demikian Bapak Ibu, bangsa Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Dalam masa penindasan, dalam masa kesulitan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dalam perjalanan itu Bapak Ibu di padang gurun, kalau kita melihat peta harusnya tidak terlalu lama, tapi kenapa bangsa itu dibiarkan berjalan 40 tahun? Karena mereka banyak memberontak dari jalan Tuhan. Generasi di padang gurun inilah yang generasi pertama keluar, generasi yang keluar dari Mesir itu meninggal, generasi yang lahir di padang gurun inilah yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan memproses supaya ada generasi yang baru. Nah, generasi yang baru ini mereka tidak mengalami apa yang dialami oleh generasi pertama. Oleh sebab itu, Musa di akhir hidupnya,
dalam kitab Ulangan ini berpidato mengingatkan kepada umat, kepada bangsa itu supaya hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Dalam kitab Ulangan Bapak Ibu, kalau kita teliti membaca, ada 5 hal yang ditekankan. Bagian pertama itu pendahuluan, bagian kedua Musa mengulas kejadian masa lampau. Yang ketiga Musa menyampaikan tuntutan Tuhan. Yang keempat Israel harus memelihara perjanjian dengan Tuhan. Dan kelima pidato terakhir daripada Musa dan kematian Musa. Bapak Ibu Saudara, manusia cenderung mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri. Kalau ada istilah, siapa dulu dong sayanya. Kalau sudah mulai dengan kalimat seperti itu berarti ada nada-nada kesombongan. Bangsa Israel pun demikian. Mereka menganggap bahwa mereka itu mampu, bisa dan sebagainya. Tuhan mengingatkan mereka bahwa bukan usaha mereka, tapi semua adalah karena kuasa Tuhan. Kalau kita ikutin ayat selanjutnya Bapak Ibu, ayat 1-3 saja tadi, tapi kalau kita ikut sampai dengan ayat 6, di ayat 5 dikatakan, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Dalam pujian di Gita Bakti, bukan karena upahmu dan bukan karena kebahagiaan atau kebanggaanmu, tetapi karena anugerah. Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bagi kita bahwa bukan karena kekuatan dan kemampuan kita bisa hidup sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah, karena kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita diminta jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Bangsa Israel sebagai generasi baru yang lahir di padang gurun, mereka tidak mengalami langsung pengalaman yang dialami oleh generasi sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada 2 hal yang ditekankan. Tantangan yang mereka harus hadapi ke depan, tantangan yang pertama adalah menyeberangi sungai Yordan. Tantangan yang kedua adalah bangsa Enak, bangsa yang dikatakan di sini terkenal kuat. Dari bacaan kita tadi Bapak Ibu dimulai dengan ucapan dengarlah. Dengar berarti telinga. Bapak Ibu, apa gunanya telinga? Untuk mendengar. Ada enggak telinga yang sombong Bapak Ibu? Dipanggil pura-pura enggak mau dengar. Dengar firman Tuhan masuk telinga kanan, tapi setelah itu keluar lagi telinga kiri. Kita tidak mau diubah oleh firman. Dengarlah hai orang Israel. Bangsa Israel bukan bangsa yang kuat. Bangsa Israel adalah bangsa yang lemah, tetapi kenapa Tuhan memilih mereka? Apakah karena jasa-jasa mereka, apakah karena mereka baik? Tidak. Bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, sulit diatur. Tapi kenapa Tuhan memilih mereka? Karena Tuhan berkenan dalam kehidupan mereka. Melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, menghadapi orang Enak yang tinggi, besar, yang mereka membuat tembok-tembok yang sangat tinggi sebagai kekuatan mereka, bangsa Israel menghadapi mereka, bangsa Israel menjadi gentar, takut, khawatir. Tapi kita melihat dalam bacaan ini, kuasa Tuhan yang menolong mereka menghadapi bangsa Enak tersebut. Allah berjanji memberikan tanah itu kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Allah tidak ingkar janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah Israel, ini suatu peringatan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh orang Israel dalam hubungan dengan Allah. Kata dengarlah mencakup ketaatan dari umat kepada Allah. Situasi yang akan mereka hadapi setelah menyeberang sungai Yordan akan menghadapi bangsa yang keras, bangsa yang kuat, yang ditakuti oleh orang pada saat itu, bangsa Enak. Bangsa Israel harus andalkan Tuhan, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar, bersama Tuhan pasti ada kemenangan.
ayat 3 Bapak Ibu, Tuhan ada di depan mereka memberi kepastian. Bapak Ibu, kalau Tuhan berjalan di depan kita, maka kita aman. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan di urutan sekian di belakang kita, bukan keberhasilan tetapi kegagalan yang kita alami. Tuhan ada di depan berarti Tuhan menjamin perjalanan hidup bangsa itu. Dan selalu bersama dengan Tuhan ada kebahagiaan. Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Gereja adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, gereja rumah yang kita adakan tiap hari Minggu, gereja yang damai dan sejahtera kini dan di masa depan sangat ditentukan oleh keteguhan iman kepada Allah dan janji Allah. Bapak Ibu, kadangkala kita menghadapi seperti khotbah pada tanggal 26 kemarin. Kadangkala kita menghadapi sungai Yordan. Kadangkala kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Kadangkala kita menghadapi seperti bangsa enak, masalah. Kadangkala kita melihat masalah itu setinggi Goliat. Kadangkala kita melihat persoalan-persoalan itu sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah singkirkan masalah. Kadangkala kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari masalah-masalah yang ada. Tapi Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan itu supaya kita mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan tidak singkirkan masalah atau hambatan yang dialami oleh umat. Justru masalah yang ada mendorong umat untuk terus melangkah mengandalkan kuasa kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini dalam persekutuan pelayanan kesaksian gereja, khususnya di Bukit Saitun dilaksanakan serah terima pelaksana harian majelis jemaat dalam periode lama kepada periode yang baru. Kita bersyukur, ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Berdasarkan firman yang telah sama-sama kita baca tadi, Bapak Ibu, di rumah kita diingatkan bahwa sumber keberhasilan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Apapun yang kita peroleh semua itu sumbernya dari Allah. Karena kita sadari semua dari Tuhan, kita harus, apa Bapak Ibu? Bersyukur. Siapa yang selalu bersyukur walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan susah, gagal, dalam ekonomi yang sulit, itu yang Tuhan minta Bapak Ibu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bersyukur dalam segala hal itu penting. Mudah orang bersyukur kalau berhasil. Ulang tahun, naik kelas, lulus ujian. Tapi mampukah kita bersyukur di kala kegagalan? Tuhan yang sama yang menolong umat Israel melewati sungai Yordan, Tuhan yang sama juga menolong terhadap bangsa Enak. Tuhan yang sama juga menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melewati, menghadapi virus corona ini. Menjadi orang percaya kita diingatkan untuk rendah hati. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di bulan Agustus ini kita bersama berjuang. Berjuang sebagai satu bangsa, berjuang mengatasi virus corona ini dengan apa Bapak Ibu? Dengan patuhi peraturan pemerintah yang ada. Dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan kita yakini yang dapat mengatasi semua ini bukan karena manusia, tapi kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kitab Ulangan tadi, menyeberangi sungai Yordan, menghadapi bangsa Enak, Tuhan yang berperang menggantikan umatnya. Mari kita semua selalu mengandalkan kuasa Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Amin.
pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini, kami mengucap syukur atas karya dan anugerah Tuhan. Kami boleh dipersekutukan melalui puji-pujian, doa, dan pemberitaan firman-Mu. Melalui firman Tuhan dalam kitab Ulangan mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan berkuasa menolong bangsa Israel melewati tantangan yang ada, Sungai Yordan, melewati pergumulan orang enak. Tuhan berikan keberhasilan bukan karena jasa-jasa daripada umat Israel, semuanya karena anugerah Tuhan. Firman mengingatkan bagi kami untuk kami rendah hati, untuk kami mengandalkan kuasa Tuhan. Berkati firman Tuhan ini dalam kerangka kami memasuki menjalani hidup ke depan di bulan Agustus ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini, dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Majelis Sinode GPIB bersama dengan keluarga Tuhan berkati, mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Zaitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama keluarga. Ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, pelaksana harian majelis jemaat. Tuhan boleh campur tangan dalam periode yang berlangsung, dan karena kuasa Tuhan boleh dilaksanakan serah terima. Terpujilah nama Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam pelaksana harian majelis jemaat ke depan. Koordinator sektor yang lama kepada yang baru, Tuhan berkati semua rangkaian ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang boleh Tuhan wujudkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dari sektor 1, 2, dan 3. Kami serahkan mereka dalam penjagaan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh jemaat. Di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi, ekonomi sulit yang dihadapi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati dalam kehidupan jemaat Tuhan keseluruhan. Begitu juga kami berdoa bagi pelayanan anak, persekutuan teruna gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik-Mu. Tuhan berkati anak-anak kami yang duduk dalam bangku sekolah, yang masih belajar dari rumah. Tuhan berkati guru-guru yang mengajar mereka. Tuhan berkati para dosen yang ada dalam kehidupan mahasiswa dalam jemaat-Mu. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan kami mohon Tuhan berikan kecukupan melalui upaya-upaya yang dilakukan, usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua. Kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, mencurahkan dalam kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian jemaat-Mu, agar apa yang dirindukan dalam hidup keluarga, gereja, dan masyarakat boleh tercukupi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk PKP, PKB, PKLU. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi orang tua lanjut usia dalam jemaat, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Tuhan berkati, jaga lindungi. BPPJ yang sudah melayani, Tuhan berkati bersama keluarga. Kami serahkan unit misioner yang ada. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami. Pegawai kantor kostor keamanan driver kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bersuka cita dalam kehidupan, kehadiran anak dalam keluarga, begitu juga dalam kehidupan ibu-ibu hamil. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, pergumulan jemaat dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, mencari pasangan hidup bagi anak-anak kami. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Hari ulang tahun daripada jemaat perkawinan, kelahiran kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Jemaat Tuhan dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, kami serahkan secara khusus bagi saudara-saudara kami, Ibu Malole, secara khusus Ibu Suwaji, dalam pergumulan kesehatan saat ini. Kami percaya bahwa Allah dapat menolong melalui proses yang dijalani. Berkati anak cucu kami serahkan dalam pimpinan Tuhan dalam melayani orang tua. Kami serahkan, kami mohon Tuhan memberkati Ibu Lita Mirah, Ibu Ise, Ibu Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Yudit Perinandus, Ibu Rewaru, Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning, Bapak Togu Tambunan, Bapak Christian Gultom. Mereka adalah milik-Mu. Dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, kami mohon campur tangan Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan diminum, agar melalui semua sarana ini mereka memperoleh kekuatan, kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Keluarga-keluarga yang didoakan sepekan Tuhan berkati, keluarga Nyonya Maria Darmina, keluarga Tri Hilep, keluarga Ishak Tua-Tua Rima, Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi, rekan-rekan sepelayanan kami, sektor pelayanan 1, 2, dan 3, Diaken Bapak Yakob Rewaru, Diaken Bapak Immanuel Sohoka, Penatua Bapak Adri Silalahi. Mari Tuhan Engkau memberkati, menjaga, melindungi dalam kehidupan rekan-rekan sepelayanan kami. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan mereka yang terdalam. Kami serahkan Bapak Jokowi bersama dengan keluarga. Kami serahkan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden bersama dengan keluarga, para menteri kabinet bersama keluarga, secara khusus kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan berkati Ibu Khofifah sebagai gubernur, wakil gubernur, begitu juga dengan Ibu Risma sebagai wali kota. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, agar dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mereka senantiasa mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. RT RW setempat,
lingkungan di mana kami berada di kota Surabaya ini. Kami mohon pertolongan hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, kerjasama yang boleh terwujud melalui rekan-rekan kami dalam Inforkom Musik Gereja, sehingga dengan sukacita yang bersumber daripada Tuhan boleh menyiarkan ibadah di rumah-rumah melalui media yang ada. Tuhan berkati kesehatan kami semua dalam pelayanan ini. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati seluruh jemaat bangsa dan negara kami, gereja Tuhan. Kami serahkan semua kami dalam pimpinan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Persembahan keluarga pada minggu ini yang terkumpul dapat diberikan melalui koordinator sektor atau majelis jemaat yang terdekat, atau dapat melalui kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun pada setiap hari kerja, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu mulai pukul 8 sampai pukul 12. Atau juga dapat melalui transfer pada rekening Bank Mandiri yang nomor rekeningnya telah tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 4772 garing Romawi 6 garis datar 20 garing MS Romawi 20 garing KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Surabaya. 1. Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Surabaya, dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Dina Haba Aki Hari STH, Ketua 1 Penatua Joko Mulyono, Ketua 2 Penatua EE Rumeser, Ketua 3 Penatua AF Ugui, Ketua 4 Penatua Lina Mari Yunita Aden, Ketua 5 Diaken Lendi Frederick Thomas Soa, Sekretaris Penatua Marseska Herawan, Sekretaris 1 Diaken Silce Rindo Supit, Sekretaris 2 Diaken Silvi Maureen Wowiling, Bendahara Diaken Yakob Louis Reawaru, Bendahara 1 Diaken Ludia Tambing. Kedua, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Surabaya dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Dina Haba Aki Hari STH. Ketua 1 Penatua Jamie Hanok Nafi. Ketua 2 Penatua Ezekiel Edward Rumeser. Ketua 3 Penatua Esther Herawati Hili. Ketua 4 Penatua Lina Mari Yunita Aden. Ketua 5 Diaken Lendi Frederick Thomas Soa. Sekretaris Penatua Frida Selvina Sutiono Siahaya. Sekretaris 1 Diaken Immanuel Gabriel Sohoka. Sekretaris 2 Diaken Veronica Jovansa Maruanaya Lonto. Bendahara Diaken Irwan Augustian Rustio. Bendahara 1 Diaken Selviana Cahyadi Rentung. Ketiga, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Surabaya
yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Bukit Saitun Surabaya yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Keempat, dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 3428 garing Romawi 9 garis datar 18 garing MS Romawi 20 garing KPTS tanggal 20 September 2018 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bukit Saitun Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2020. Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Randes PK Rumambi, MTH Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Yosefin MTH Sekretaris Umum. Demikian SK PHM Bukit Saitun Surabaya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Karena
serahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.